10 Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Efriati Mahiwa, Sarjana Pendidikan, Kepala SMK Negeri 1 Luwuk, untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan di sekolah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak banyak. sendiri? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih banyak sudah diberikan waktu pagi ini untuk bisa bincang-bincang sejenak. Jadi di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini. Iya. Ya, jadi yang pertama Ibu, dalam setiap masalah di sekolah itu kan terkadang dia berupa rujukan moral, terkadang berupa dilema etika. Iya. Bagaimana biasanya Ibu mengidentifikasi kedua hal tersebut dalam pengambilan keputusan? Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruangan ini. Untuk masalah dilema etika dan moral pada pengambilan keputusan memang sering kami alami Pak. Memang itu agak susah. Kenapa? Karena seperti buas malakama. Jadi kalau saya selama ini selalu dalam pengambilan keputusan saya selalu koordinasi dulu dengan pihak-pihak yang terkait, karena kami juga punya wakil kepala sekolah, punya ketua program keahlian, sampai wali kelas dan guru bidang studi. Sehingga kalau ada masalah-masalah kita selalu identifikasi dan saya mengambil mana yang terbaik dari setiap masukan yang ada. Tentunya dengan mengedepankan aturan yang berlaku, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada hal yang misalnya sebagian bertentangan, sebagian sesuai dengan aturan, berarti Ibu pasti mengambil ya? Iyalah. Sesuai dengan aturan. Iya. Tanpa ada kontrol. Walaupun kadang di moral ada yang merasa dikecewakan, tapi kalau sepanjang sesuai dengan aturan, saya rasa semua pihak bisa menerima, Pak. Oh iya, terima kasih. Iya. Jadi kalau sesuai dengan aturan, pasti akan menegakkan aturan meskipun kemudian mengecewakan sebagian pihak. Iya. Itu untuk kasus sepanjang kebaikan bersama. Iya. Itu terkait dengan yang menunjukkan moral tadi. Iya. Kemudian kan terkadang ada masalah Ibu yang terkait dengan, kalau tadi kan antara benar dengan salah. Iya. Ini terkadang antara benar dengan benar. Jadi kadang-kadang itu kan harus mengambil keputusan yang ini benar, itu juga benar, tapi kan harus diambil salah satunya. Iya. Ya, bagaimana Ibu menyikapi dalam hal-hal yang seperti itu? Iya. Itu tadi Pak, saya memang di sini selalu menjalin komunikasi dengan semua pihak. Kalau saya sepanjang itu masalahnya bisa kita selesaikan, itu alhamdulillah. Namun tetap ada pasti yang benar dan yang lebih benar lagi, Pak Irwan. Dan itu sudah saya mengambil keputusan, kita sudah identifikasi mana keputusan buat saya yang terbaik. Itu barangkali dari saya, Pak Irwan. Jadi kalau ada dua hal yang sama-sama benar, kelihatannya sama-sama benar, Ibu mengambil yang mana yang lebih terbaik menurut Ibu dan juga menurut rekan-rekan guru. Iya, yang terbaik kita harus kepentingan sekolah. Oh, iya. Sepanjang komunikasi itu kita jalankan. Oh iya. Kemudian Ibu biasanya itu langkah-langkah seperti apa yang Ibu ambil sebelum menetapkan sebuah keputusan? Langkah-langkah sebelumnya tentunya kalau ada misalnya masalah Pak ya, saya turun dulu di lapangan, koordinasi dengan pihak yang terlibat di dalam masalah tersebut. Sudah sejauh mana penanganan mereka? Kalau seperti itu, kalau toh kita membutuhkan misalnya masalah anak, kita membutuhkan, kalau saya mohon maaf, kalau kita membutuhkan keterangan dari orang tua, kita undang orang tua. Orang tua tidak datang, saya datangi rumahnya Pak. Kenapa? Supaya masalah itu tidak melebar kemana-mana dan masalahnya cepat selesai. Iya. Oh, iya. Jadi seperti itu Pak. Berarti pertama Ibu berkoordinasi dengan Iya. yang terkait di sekolah, Iya. kemudian dengan segala pihak yang mungkin di luar sekolah tapi terkait dengan Iya, masalah sebelum mengambil keputusan. Iya. Oh iya baik Bu. Kemudian menurut Ibu selama ini hal apa yang Ibu anggap sudah efektif di sekolah ini dalam proses pengambilan keputusan? Nah, sepanjang kita memberikan kepercayaan kepada orang yang kita membantu kita, alhamdulillah itu saya rasa lebih efektif. Karena apa? Kalau kita tidak percaya pada yang kita beri tugas, itu akhirnya semacam kita kasih kepercayaan kok kita tidak percaya. Kalau saya seperti itu Pak.
Jadi lebih efektif itu kalau siapa yang di mana masalahnya, di situ langsung ditangani oleh orang yang memang punya tanggung jawab di situ. bidang itu. Iya, di bidang itu. Jadi di sini yang efektif itu berarti melibatkan pihak yang terkait dengan Iya, masalah yang tersebut. secara langsung iya. Oh, iya. Terima kasih Bu. Hmm. Kemudian Ibu, menurut Ibu selama pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tadi yang Iya. sama-sama benar itu, Hmm. tantangan apa yang Ibu hadapi selama Ya, ini? memang Pak. Tadi saya bilang kan seperti buah malakama. Semua merasa benar. Iya. Tapi kan kalau kita bicarakan dengan baik, kemungkinan besar orang-orang yang merasa benar tadi bisa paham bahwa oh ternyata kita ambil karena ada dasar gitu Pak. Jadi seperti itu. Oh, iya. Mm-mm. Jadi tantangan itu kan berarti ada banyak pihak yang punya pendapat berbeda Iya. tentang tadi Bu ya. Iya. Oh, iya. Nah makanya tadi saya bilang Pak, kita kembali ke aturan yang berlaku. Sebagai rujukan. Iya, sebagai rujukan, jangan sampai juga mereka akan bisa menerima kalau memang ada rujukan Ada tadi ya. dasarnya. Iya, ada dasar. Oh, iya. Kemudian Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus terkait dengan dilema etika tadi, Iya. apakah dia terjadwal, ada jadwal tertentu, misalnya ada kasus hari ini, oh tunggu jadwalnya baru diselesaikan, atau langsung diselesaikan pada saat itu juga ketika terjadi masalah? Alhamdulillah, kalau masalah kan kita tidak bisa tahu kapan munculnya, Iya. tapi kan sudah diidentifikasi. Namun kalau saya lebih cepat lebih baik Pak. Karena apa? Supaya tidak menimbulkan masalah baru. Oh, berarti langsung Ibu langsung Iya. di tempat Iya. tanpa menunggu jadwal tertentu. Iya, saya kalau jadwal kan kita punya rapat rutin, tapi kalau menunggu itu kapan selesai masalahnya. Oh, Ada jadwal Pak yang kita selalu evaluasi, tapi kalau menunggu jadwal yang ada sementara masalah sudah muncul, jelas saya harus selesaikan duluan oh, iya. tanpa menunggu jadwal. Berarti ada jadwal rutin untuk membahas masalah, tapi ketika Iya. masalah muncul tidak selalu Iya. diselesaikan sesuai dengan Menunggu jadwal, jadwalnya. Oh, iya. baik Bu. Kemudian Ibu, apakah selama ini ada orang-orang atau mungkin faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan di sekolah? Alhamdulillah, sepanjang tadi saya bilang kita percayakan semua tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, justru mempermudah saya Pak. Tidak semua saya yang harus urus, tapi bisa saya delegasikan kepada orang yang saya tunjuk tadi. Itu tapi lebih mudah lagi kan adanya komunikasi. Itu intinya Pak. Berarti banyak yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah, banyak yang membantu begitu ya, Mbak? Iya. Berarti- Justru masalah malah lebih minim karena Iya. kita sudah bagi tugas sesuai tupoksi masing-masing. Oh, berarti Iya. kolaborasi intinya Ibu Iya, ya? iya. Untuk mengatasi masalah. Seperti itu Pak. Ya, baik Ibu. Jadi di akhir percakapan kita mungkin barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan tentang pembelajaran atau pengalaman apa yang Ibu dapatkan selama proses penyelesaian kasus ini. Kita kan sebagai guru kan tidak ada yang sempurna di titik akhir. Kita kan Iya. semuanya selalu dalam proses belajar termasuk kepala sekolah. sekali, ya. Kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari Iya. selama proses selama ini? Alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan selain mempermudah saya untuk menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah. Karena itu tadi kita saling percaya satu sama lain. Terus yang kedua adanya komunikasi yang efektif sehingga apa yang kita inginkan bersama. Karena di awal kan kita membahas program Pak. Jelas kita ingin program itu bisa terlaksana dengan baik. Nah dengan terjalinnya komunikasi yang saya bilang tadi dengan baik kepada semua stakeholder yang ada di sekolah, alhamdulillah saya merasa lebih mudah dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekolah Kak. Oh, baik. Terima kasih Ibu. Barangkali masih ada Pak? Sudah itu Ibu sampai di set terakhir pertanyaan tadi tentang kesimpulannya. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Semoga Sama-sama Ibu Pak, semoga sehat. sukses Pak ya. Semoga Ibu sehat selalu juga. Amin Terima ya kasih atas Allah, segala terima dukungannya. kasih ya Allah. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Yulianto, calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Sulawesi Tengah. Pada pagi ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Mariani Levija, Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Buah Lemu. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Irwan, alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan pagi ini. Jadi saya ini ada tugas untuk demonstrasi tekstual modul 3.1 tentang
pengambilan keputusan. Jadi hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan yang berasal dari pengalaman Ibu untuk bisa memperkuat lagi pemahaman saya tentang modul 3.1 ini. Bisa kita mulai, Ibu? Silakan Pak Iwan. Artinya berbagi apa yang saya mampu ya Pak Iwan ya. Siap, Bu, siap. Oke. Ya, jadi yang pertama itu, Bu, selama ini kan ketika kita di sekolah itu kan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan yang terkadang itu berupa dilema etika, terkadang berupa rujukan moral. Nah, bagaimana Ibu selama ini bisa mengidentifikasi bahwa kasus ini termasuk dilema etika dan ini termasuk dilema etika dan rujukan moral? Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi perbedaannya tadi? Ya, baik Pak Iwan ya. Jadi berangkat dari pengalaman memang kedua rujukan moral dan dilema etika ini memang sebenarnya hampir mirip-miripan Pak Iwan. Jadi kalau ditanya selama ini pengalaman saya bagaimana saya mengidentifikasi, tentu saya tidak sendiri mengidentifikasinya. Saya akan mempertimbangkan mana kemudian hal-hal yang masuk akal dan ini bisa jadi rujukan moral. Saya harus tahu kira-kira pengaruh positif negatifnya seperti apa. Kemudian apakah ini dilema etika, tentu juga saya akan meminta timbal balik juga dengan rekan-rekan saya yang ada di satuan pendidikan. Kira-kira seperti itu aja sih Pak Iwan sejauh ini. Jadi dengan mendengarkan pendapat dari rekan-rekan guru Ibu ya. Ya. Kemudian lebih spesifiknya kira-kira menurut Ibu seperti apa perbedaan yang mendasar dari kedua hal tersebut? Oke. Kalau sepengetahuan saya sekiranya memang ya sebuah permasalahan itu menurut saya secara pribadi ini ternyata bujukan moral. Ini karena memang dampaknya kalau saya ambil keputusan A, dampaknya nanti seperti ini. Oh, yang ini bisa saya pending dulu nih karena ini kedua-duanya benar. Tapi di situ pintar-pintarnya kepala sekolah tentu untuk mempertimbangkan ya, karena tidak boleh hanya mendengar diri pribadi tapi mempertimbangkan masukan dari semua teman-teman. Dan saya yakin apapun alasannya pasti akan ada versus benarnya. Oh ini baiknya ini kurang, seperti itu Pak Irwan. Jadi dengan dilihat di mana ketika sebuah kasus misalnya berhadapan dengan keputusan yang bertentangan tapi sama-sama benar, berarti itu dilema etika begitu. Oh, dan kalau misalnya jelas-jelas benar dan salah, itu yang menunjukkan moral. Ya. Oh iya, baik, terima kasih Ibu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau sekiranya Ibu berhadapan dengan sebuah kasus yang mana keputusan itu kedua-duanya itu memiliki nilai kebajikan yang sama-sama benar, tapi keputusan itu bertentangan. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terhadap hal tersebut? Iya, memang ini pertanyaan ini luar biasa Pak Irwan. Memang simple, tapi memang kalau kita lihat kondisi di lapangan ini agak berat. Kenapa? Karena setiap kita mengambil keputusan pasti akan ada orang-orang yang tidak sepaham dengan keputusan itu. Walaupun baik yang kita maksudkan, tapi cara pengambilannya tidak baik, tentu dampaknya akan tidak baik juga. Nah, kalau saya tentu saya akan mendengarkan informasi-informasi, saya mempertimbangkan mana yang kira-kira kalau saya ambil ini dampak kedepannya akan seperti ini. Kalau ini saya tidak ambil, maka ini akan berhenti seperti ini. Jadi jelas ini butuh bantuan dan kolaborasi dari teman-teman. Tidak boleh kepala sekolah kemudian merasa sebagai pemimpin dia langsung mengambil keputusan. Walaupun ya kadang-kadang ada waktunya kita harus mengambil keputusan tanpa meminta pertimbangan kalau memang keadaannya urgensi ya. Seperti itu Pak Iwan. Oh, jadi jika ada hal yang memiliki dua sisi yang keduanya sama-sama benar, Ibu akan mendengar pertimbangan dari rekan-rekan guru dan juga mempertimbangkan dampak akhirnya seperti apa dan akan memilih tentunya yang terbaik untuk sekolah, begitu kira-kira Bu? Ya, tepat sekali Pak Iwan, sudah cocok itu. Kemudian Ibu kan dalam pengambilan keputusan tadi kan Ibu ada sempat mendengarkan masukan, kemudian mempertimbangkan. Itu apa ada langkah-langkah atau prosedur baku yang Ibu jalani untuk hal tersebut? Kalau sejauh ini Pak Irwan ya, namanya menghadapi masalah pasti kita tidak bisa memprediksi apakah masalahnya itu kecil, kemudian sedang maupun besar. Kapan harus kita ambil tindakan, apakah perlu kita identifikasi dengan jangka waktu yang panjang ataukah memang harus kita eksekusi saat itu. Nah, ini tentu tergantung seberapa besar masalah yang Berarti langkah-langkah atau prosedur itu tergantung
situasi dan Iya. kondisi Bu ya. Tapi intinya itu ada proses berpikir, identifikasi, dan ada proses mendengarkan pertimbangan dari rekan guru. Nanti ketika sudah kita dengarkan, kita timbang, ini loh yang terbaik menurut kita. Meskipun ya pada endingnya nanti memang akan ada pihak-pihak tertentu yang tidak sepaham. Namun itulah konsekuensinya jadi pemimpin Pak Iwan. Nanti saya yakin Pak Iwan ini besok lusa sudah jadi pemimpin pasti akan menghadapi hal seperti ini. Tapi karena Pak Iwan sudah ikut ya pendidikan ini, pasti sudah bisa mengambil keputusan yang kira-kira lebih berpihak pada semua, baik itu guru maupun peserta didik ya. Kemudian Ibu selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan dilema etika? Kalau yang dianggap efektif itu sebenarnya tolak ukurnya tergantung cara pandang orang melihat Pak. Jadi kalau saya secara pribadi, sepanjang keputusan itu kemudian lebih banyak manfaatnya, kemudian istilahnya ya, mudaratnya orang bilang itu lebih kecil, ya tentu itu yang saya anggap efektif. Namun ya, kembali lagi seperti yang saya bilang di awal Pak Iwan, apapun keputusannya ketika menganggap ini bujukan moral ataupun dilema etika memang berat. Tapi di situ bagaimana pintar-pintarnya kepala sekolah bahwasanya tidak semua kepala sekolah bisa senangkan. Apalagi orang yang tidak sepaham dengan kita Pak Iwan. Tapi paling tidak kita berdiri di tengah, kemudian setiap keputusan yang kita ambil ini tentunya tidak akan memberikan dampak yang negatif. Kira-kira seperti itu Pak Iwan. Dengan setiap keputusan menurut Ibu tadi pasti ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian menurut Ibu tantangan-tantangan apa yang sering Ibu hadapi ketika berhadapan dengan kasus yang keputusan itu dilema etika sama-sama benar tapi harus memilih salah satunya, itu tantangan apa yang Ibu hadapi? Ya, ini tentu beragam Pak Iwan ya. Kalau ditanya tantangan memang apalagi orang yang tidak satu visi dengan kita Pak Iwan. Jadi ini berat bagi kita untuk menyamakan visi kemudian mempersatukan semua ide-ide yang ada. Nah, tantangan ini kemudian yang menurut saya cukup besar karena memang menyenangkan semua orang dengan setiap keputusan itu tidak mudah. Sehingga terkadang kita sudah mengambil keputusan A, kemudian dinilai tidak baik, kita mengambil B, ini juga dinilai tidak baik. Disitulah dilema sebagai seorang pemimpin Pak Iwan. Tapi kembali lagi saya berpesan kepada Pak Iwan bahwasanya ketika memang tidak siap jadi pemimpin, maka Pak Iwan jangan berani untuk jadi pemimpin, karena pemimpin pada dasarnya itu harus siap dikritik Pak Iwan. Saran yang luar biasa ya untuk kami yang masih dalam tahap belajar. Berarti tantangan itu selalu ada itu ya, terutama itu tentang selalu saja ada pihak yang tidak puas dengan keputusan yang diambil, meskipun itu mungkin menurut Ibu sudah yang terbaik. Nah, kemudian Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang Ibu tentukan atau kapan saja terjadi langsung diselesaikan pada saat itu juga? Nah, baik. Nah, ini menarik Pak Iwan. Jadi memang satuan pendidikan tentu memiliki regulasi yang berbeda. Nah, di situ peran kepala sekolah tentu untuk memetakan ya bagaimana kemudian masalah ini harus diambil langkahnya secepat mungkin atau ini tidak perlu kami yang ambil karena ada teman-teman di belakang kami ini tentu yang siap berkolaborasi. Artinya tidak semua masalah, baik itu masalah guru, masalah siswa itu harus ke kepala sekolah ya. Kemudian bagaimana kepala sekolah melebur tugas-tugas itu sesuai dengan tupoksi dari teman-teman. Artinya ada memang hal-hal urgensi yang tidak bisa mereka ambil dan harus disodorkan ke kepala sekolah. Nah, kalau saya melihat hal ini tergantung kembali lagi kepada seberapa urgen masalah itu. Kalau memang mengharuskan harus diselesaikan saat itu atau di tempat itu, why not? Tapi ada memang yang perlu jadwal misalnya, itu kan sudah terstruktur perencanaan. Mungkin di bagian kurikulum saya yakin Pak Iwan ini pasti sudah mahir ini. Jadi tergantung kondisi masalahnya itu ya, apakah harus diselesaikan saat itu juga atau mungkin menunggu untuk diselesaikan pada waktunya. Terima kasih banyak. Kemudian selama Ibu menjadi kepala sekolah kan sudah banyak berhadapan dengan kasus-kasus yang seperti itu, mungkin bujukan moral, mungkin dilema etika. Menurut Ibu apa ada seseorang atau rekan atau ada faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Ibu dalam proses menjalankan tersebut? Ya. Kalau saya secara pribadi memang Pak Iwan saya
berusaha untuk mengurangi pengambilan keputusan yang hanya melibatkan saya secara pribadi. Artinya ada kasus-kasus tertentu yang tidak semua orang harus tahu, tapi ada kasus-kasus tertentu baik itu dari segi kasus siswa ataupun guru yang memang membutuhkan kolaborasi dan informasi yang tepat. Nah, di jenis kasusnya ini kemudian saya identifikasi apakah saya perlu libatkan teman-teman atau itu cukup saya sendiri yang tahu. Nah, itu kepala sekolah dalam artian harus mampu memetakan, kemudian harus mampu mengambil keputusan sehingga keterlibatan dari teman-teman ini ada porsinya. Jadi kalau kita semua kasus kita libatkan teman, artinya ada teman yang sebenarnya tidak perlu tahu masalah ini karena terlalu melibatkan orang, akhirnya jadi bahan gosipan Pak Iwan. Nah ini sering Pak Iwan. Jadi masalah yang orang bilang kecil lama-lama jadi membesar, tidak ada jalan keluar. Nah ini kemudian tentu kita petakan. Setelah itu kita ambil tindakan dengan mempertimbangkan yang tadi, apakah itu masuk pada rujukan moral atau dilema etika. Nah ini berat Pak Iwan. Nah sejauh ini sih saya tergantung kondisinya, apakah melibatkan teman, tentu iya, dan pribadi pun seperti itu. Oh, jadi tergantung dari kondisi kasusnya juga Ibu ya. Terkadang mungkin, tapi teman-teman guru selalu siap untuk membantu jika diminta. Alhamdulillah sejauh ini seperti itu. Berarti termasuk faktor yang mempermudah Ibu ya. Artinya adanya kerjasama dari rekan-rekan guru. Iya, cocok sekali. Sudah tidak salah itu pemahaman itu. Karena waktu kita tidak banyak, dari sekian banyak yang Ibu sampaikan tadi tentang dilema etika maupun pendidikan moral dari pengalaman Ibu tadi, apakah ada pembelajaran yang Ibu dapatkan? Kita semua ini kan sebagai guru kan tentunya adalah guru pembelajar, di mana tidak ada orang yang sempurna, semua dalam proses pembelajaran. Nah, apakah dari setiap pengambil keputusan yang Ibu sampaikan tadi itu ada pembelajaran yang Ibu petik dari hal tersebut? Kan hal tersebut tentunya akan sangat bermanfaat buat kami yang dalam proses pembelajaran. Yang pertama ini saya ucapkan terima kasih loh Pak Iwan, karena kalau tidak diwawancara seperti ini, kadang saya itu lupa bahwasanya kita perlu mengambil keputusan yang siap sedia atau memerlukan rancangan dulu baru kita eksekusi. Tapi karena Pak Iwan bertanya ini, oh iya ya, saya refleksi diri. Kemarin mungkin saya punya masalah A, katakanlah seperti itu, sehingga saya merasa ini saya tidak perlu libatkan teman-teman. Nah, karena Pak Iwan memberikan informasi itu, saya ngeh juga. Ternyata masalah yang kemarin ketika saya timbang-timbang kayaknya harus saya revisi kembali Pak Iwan. Terima kasih atas informasi itu, karena memang menjadi pemimpin ya tidak hanya berfokus pada satu yang dipikir Pak Iwan, banyak bercabang-cabang. Jadi lewat ini Pak Iwan saya ucapkan terima kasih ya, membuka kembali lagi bahwasanya sebagai seorang pemimpin saya juga perlu banyak belajar. Jadi terima kasih banyak ya sudah diingatkan. Siap Ibu, nah, sama-sama belajar. Jadi intinya dari pengalaman Ibu tadi kan banyak hal yang bisa kami petik, di mana dalam dilema etika tersebut kita harus berpikir secara menyeluruh, itu dapat saya tangkap tadi. Kemudian kita juga harus melibatkan semua pihak sesuai dengan porsinya agar keputusan yang diambil bisa lebih objektif. Kemudian harus mempertimbangkan juga dampaknya terhadap murid, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya yang luar biasa, juga atas sharing pengalamannya. Mudah-mudahan bisa membantu sukses terus ini pemimpin calon-calon masa depan ini. Terima kasih banyak Ibu atas motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Pancasila.